maka pasti ada tempat di mana mereka belum mengerti. Begitu mengerti masalah itu secara alami akan dapat melihat. Ini adalah pengalaman yang dirangkum Sinta ketika dia masih sangat muda. Ketika dia masih kecil, dia menyaksikan pesulap melakukan sihir. Setiap trik sulap terlihat begitu indah, misterius, sehingga dia tidak dapat mengetahui alasannya. Jika anak-anak lain secara langsung terkena kejadian misterius ini, mereka akan jatuh untuk menyembah penyihir dan percaya itu sebagai sihir sejati. Tetapi bagi Sinta, dia selalu percaya pada satu hal. Alasan mengapa pikiran Anda tidak dapat membungkus proses bukanlah keajaiban pesulap tetapi fakta bahwa Anda belum melihat misteri itu. Oleh karena itu, ia meminta keluarganya untuk mengundang sejumlah pesulap untuk memecahkan misteri setiap trik sulap untuknya di tempat. Dengan banyak hal yang tampaknya tak terbayangkan, atau bahkan tidak mungkin untuk menyelesaikan sihir, mekanisme, dan misteri di baliknya satu persatu di depan matanya terungkap, dia segera menemukan bahwa semua keraguan dan keterkejutan hilang pada saat itu. Pengalaman masa kecil ini telah memperkuat arah dasar dan logika penilaiannya tentang berbagai hal. Sekarang Tama, di depannya, adalah trik sulap yang dia belum menembus logika di belakangnya, jadi dia tidak sabar untuk mengungkap misteri di balik trik sulap di hatinya ini. Martha berpikir sejenak dan berkata, "Nona, saya benar-benar tidak bisa. Saya akan mengatur pengawal yang menemani saya untuk diam-diam mengikuti Tuan Renza itu untuk melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu." "Tidak mungkin," Sinta segera menolak. "Sebelum kami tahu berapa berat sebenarnya pihak lain, kami tidak dapat mengambil risiko apapun." Setelah itu, Sinta berkata, "Kami baru saja tiba di Jakarta. Masih ada hampir 20 hari sebelum lelang pil peremajaan dimulai. Lebih baik bermain aman dan tidak terburu-buru. Pertama-tama saya akan mencoba mencari tahu apa nama Master Renza itu." Martha berkata dengan sedikit khawatir, "Nona, Anda hanya bertemu Master Renza sekali, jadi saya khawatir tidak mudah untuk mengetahui siapa namanya tanpa membiarkan orang mengikutinya." Sinta mengangguk dan berkata, "Aku memikirkan itu." Mengatakan itu, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Tapi hal baiknya adalah masih ada dua petunjuk, Devano dan Johan." Berbicara tentang ini, Sinta kemudian berkata, "Kamu pergi ke Johan's Classic Mansion itu, tanyakan padanya apa konsumsi tertinggi yang ada, dan kemudian menurut buku standar tertinggi itu untukku selama sebulan, setiap hari sore, malam, kami pergi ke Classic Mansion untuk makan. Saya yakin akan ada panen." "Oke, Bu," Martha segera berkata, "Nona jangan khawatir, saya akan pergi untuk melakukannya." Sinta juga menginstruksikan, "Ngomong-ngomong, selidiki apakah ada dokter top lokal terkenal di Jakarta, terutama dokter Indonesia. Saya selalu merasa bahwa tempat yang tidak mencolok di Jakarta ini sudah tidak luar biasa, tapi juga bisa menghasilkan pil peremajaan. Sungguh aneh." Martha segera mengangguk dan berkata, "Ya, Nona, saya akan meminta seseorang mencari tahu sesegera mungkin." Johan baru-baru ini mengalami hari yang sangat santai. Setiap hari setelah keluar untuk inspeksi, dia kembali ke lantai atas Classic Mansion, minum teh dan mendengarkan musik, berlari dan santai. Namun, di malam hari, Devano tiba-tiba memanggilnya dan berkata dengan nada serius, "Johan, peternakan anjing Anda harus cepat dan bersiap-siap, itu akan menerima barang baru malam ini." Johan sedang berbaring di kursi malas, minum teh dengan pot pasir ungu di tangannya. Ketika dia mendengar ini, dia duduk tegak dan bertanya, "Berapa banyak barang yang akan tiba malam ini?" Devano tertawa, "Tidak mengherankan, 7 atau 8. Jika ada lebih, diperkirakan akan memecahkan angka ganda." "Astaga," Johan berseru, "kenapa ada begitu banyak?" Devano tanpa daya berkata, "Hei, jangan sebutkan itu. 2 hari ini orang luar mengirim agen untuk memata-matai farmasi BW dan mereka datang gelombang demi gelombang. 7 atau 8 ini juga tertangkap di BW Farmasi. Ada puluhan siang dan malam di sekitar BW Farmasi.
dan sekarang belum turun. Mengatakan itu, Devano lebih lanjut berkata, dengan kumpulan barang ini, Anda harus berhati-hati. Orang-orang ini berasal dari klan agen, terlatih, jangan biarkan mereka melarikan diri. Melarikan diri, senyum hangat Johan, segera berkata, Anda dapat yakin, seseorang yang dapat melarikan diri dari peternakan anjing saya belum lahir. Dia berkata, dia buru-buru menambahkan, ketika orang-orang itu dibebaskan, pertama-tama saya akan meminta orang-orang saya mematahkan kedua kaki mereka, dan kemudian mengirim mereka masing-masing 30 pon rantai anjing besi murni, dan kemudian 3 kunci 1 pon besar, jadi mereka bahkan tidak bisa merangkak. Jangan, Devano berkata, Tuan Muda telah mengatakan bahwa identitas orang-orang ini sensitif, tinggal jangka panjang di tempat Anda tentu tidak cocok, juga tidak aman, jadi tujuannya adalah menunggu waktu yang tepat, ketika kapal dikirim ke Suriah, orang-orang ini akan pergi ke Suriah di mana mereka memiliki kegunaan lain. Ah, Johan bertanya dengan heran, dikirim ke Suriah? Orang-orang ini memiliki status khusus, bagaimana cara mengirim mereka ke sana? Devano tertawa, kebetulan nanti Tuan Muda akan mengirim kapal ke Suriah untuk mengirim makanan. Omong-omong, orang-orang ini dikemas dan dikirim ke sana. Hamid di sana sekarang mendengarkan nasihat Tuan Muda. Dia akan membentuk tim teknik penggalian gua khusus. Niat Tuan Muda adalah mengirim orang-orang ini ke Hamid sebagai penggali. Itu juga dianggap sebagai penggunaan terbaik. Jika Anda mematahkan kaki mereka, mereka tidak akan bisa melakukan apapun selain makan, minum, dan buang air besar. Ketika Johan mendengar ini, dia berkata, jika saya tidak bisa mematahkan kaki mereka, maka tekanan pada keamanan saya benar-benar terlalu besar. Ini bukan 1 atau 2 agen, tetapi 7 atau 8 atau bahkan puluhan agen. Saya khawatir orang-orang di bawah tangan saya tidak dapat mencegah mereka. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang Anda lakukan. Devano tertawa, kamu terlalu banyak menonton film, kenyataan para agen juga manusia. Kamu benar-benar berpikir mereka bisa pergi ke surga dan bumi dan maha kuasa? Yang paling penting adalah memastikan bahwa mereka tidak menyembunyikan alat apapun dan kemudian memasukkannya ke dalam. Saya tidak percaya bahwa mereka masih bisa mengunyah kandang Anda yang dilas. Kemudian, Devano berkata, Anda tidak memiliki banyak tekanan psikologis. Film tentang penjahat itu semuanya terbelakang, jadi karakter yang layak bagaimana mereka bisa melarikan diri. Anda benar-benar ingin menelanjangi mereka telanjang dilas sampai mati di kandang besi besar, dan 3.100.000 tumpukan pada mereka juga tidak mungkin untuk melarikan diri. Mendengar ini, Johan menghela nafas lega dan tertawa, ini ide yang bagus. Ini membuatku jauh lebih baik. Tuan Renza menginstruksikan saya untuk mengupgrade peternakan anjing terakhir kali. Saya sekarang sedang mengerjakan kandang baru, menggunakan rebar setebal 30 mm, dan merupakan lapisan dalam dan luar, susunan tik-taktu ditumpuk, kandang benar-benar dilas, bahkan gajah tidak bisa melarikan diri. Itu bagus, Devano bertanya kepadanya, di mana kamu? Johan berkata, aku di Classic Mansion, aku bergegas ke peternakan anjing sekarang. Bagus, Devano berkata, kalau begitu aku akan pergi ke sana juga, sampai jumpa di pertanian. Baik, Johan menutup telepon Devano, segera berdiri, mengambil kunci mobil, dan bersiap untuk pergi ke peternakan anjing. Pada saat ini, manajer Classic Mansion berlari dengan cepat, terengah-engah, dan berkata, Tuan, di lantai bawah, di bawah ada pelanggan besar. Johan mengerutkan kening dan bertanya, pelindung besar apa? Manajer sedang sibuk, seseorang ingin menyewa kotak berlian kami, paket selama sebulan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.